Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi perilaku hidup jujur. Anak-anak sekalian, perilaku hidup jujur itu adalah segala tingkah laku kehidupan kita harus jujur, baik jujur dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas makna dan dalil perilaku jujur dan perilaku jujur dalam keseharian dan manfaatnya. Makna dan dalil perilaku hidup jujur. Perlu kita ketahui bahwa pengertian jujur itu adalah kalau menurut bahasa Arab yaitu sodako dan asyidaku, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Secara istilah, jujur diartikan adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran atau keyakinan. Itu pengertian jujur. Ya. Sekarang perilaku jujur itu dibagi menjadi 3 bagian. 3 macam perilaku jujur itu. Yang pertama, kita harus jujur dalam niat. Jujur dalam niat. Yang kedua itu adalah jujur dalam perkataan. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Sedangkan dalil berperilaku jujur itu terdiri dari dalil dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Yang pertama adalah surat Al-Ma'idah ayat 8. Terus surat At-Taubah ayat 119. Al-Ahzab ayat 70. As-Saff ayat 2-3. Dan hadis riwayat Muslim dan juga hadis riwayat Ahmad. Makna perilaku jujur yang dibagi 3 tadi, ya. Kan kita jabarkan, kita jelaskan apa sih jujur dalam niat itu. Ya, jujur dalam niat itu adalah kehendak yang benar di dalam hati yang diusahakan selaras dengan ucapan dan perbuatan seseorang. Jadi maksudnya adalah ketika kita beribadah, niat kita itu harus benar-benar niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan niat karena ingin dipuji seseorang atau niat dengan akan mendapatkan imbalan dan lain sebagainya. Kita harus bedakan niat dan doa. Ya. Contoh, misalnya kita sholat duha. Apa niat kita? Ditanya orang. Maka kita akan menjawab, oh ya, niat kita adalah sengaja aku sholat duha. Itu niat dalam hati. Nah, doanya ya minta rezeki dan minta lain sebagainya. Itu membedakan niat dan doa. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan. Apa maksud jujur dalam perkataan? Jujur dalam perkataan maksudnya segala sesuatu yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataan. Kita sering melihat di dunia luar, di layar televisi, kita sering mendengar berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Banyak gosip, banyak hoax, dan lain sebagainya. Sehingga memecah belah persatuan khususnya bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan itu adalah segala perbuatan selaras, sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita mengucapkan A, ya pekerjaan kita harus A. Kalau kita omongkan B, ya itu harus B. Gitu. Jadi ketika kita berbuat, perbuatan kita itu harus selaras dengan ucapan. Karena Allah Subhanahu wa taala melaknat wong yang pacak. Ngomong baik namun dia tidak sesuai dengan perbuatannya. Ya, jadi kita harus selaras dengan
perbuatan dan ucapan kita. Jadi kalau kita mengatakan kita harus jujur, ya perbuatan kita harus jujur. Ya. Sekarang perilaku jujur dalam keseharian dan manfaatnya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita harus berperilaku jujur. Ya. Perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari diantaranya satu, menyampaikan kebenaran yang diketahui. Jika kita mengetahui sesuatu, kita harus sampaikan kebenarannya. Walaupun jujur itu pahit katanya tuh. Yang kedua, tidak menyontek saat ujian. Nah, ini anak-anak ketika sedang ujian dilarang untuk mencontek karena itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Yang ketiga, bertanya sebelum memahami pelajaran. Menepati janji. Menepati janji ini salah satu perbuatan jujur. Karena mengapa? Kalau kita ingkar janji, itu adalah salah satu adalah sifat munafik. Karena 3 macam sifat munafik itu salah satunya harus tidak menepati janji. Mengembalikan barang pinjaman, mengakui kesalahan yang diperbuat, dan yang terakhir meminta izin saat meninggalkan rumah. Jadi ketika kita ingin meninggalkan rumah pada orang tua, kita harus meminta izin. Nah, sekarang manfaat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena jujur ini adalah perbuatan yang terpuji, tentu akan mengalami yang namanya manfaat, akan mendapatkan manfaat ketika kita berperilaku jujur. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah meningkatkan keimanan kita. Iman kita akan semakin meningkat ketika kita selalu jujur. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan orang lain. Ketika kita sudah mendapatkan kepercayaan kepada orang lain, untuk mempertahankannya itu sangat sulit. Yang ketiga, mudah membina hubungan atau interaksi dengan orang lain. Yang keempat, menjadi orang yang amanah dan tanggung jawab. Yang kelima, terhindar dari perbuatan tercela. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Bapak akan menyimpulkan bahwa tentang pelajaran kita hari ini tentang kejujuran. Jadi kejujuran adalah salah satu kunci untuk bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita bekerja, dimanapun kita berada, jujur harus diutamakan. Karena orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 perkara, yaitu kepercayaan, kedua cinta, dan rasa hormat. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sesakit apapun sebuah kejujuran akan lebih menyakitkan ketika kebohongan terungkap. Hiduplah tenang dengan kejujuran, karena orang yang hidup jujur akan tenang baik hatinya maupun pikirannya. Berani jujur itu hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.